khotimah. Tentu untuk memperoleh dan mendapatkan husnul khotimah ini itu tidak terlepas daripada cara kita dalam menjalani kehidupan. Baik kita hidup, baik kita menjalani masa-masa kita di dunia ini, maka akan baik pula akhirnya. Makanya kita senantiasa berharap dan bermohon, berdoa kepada Allah. Dan jangan tidak sama sekali setiap kita berdoa agar jangan sampai doa permohonan husnul khotimah ini kita tinggalkan. Saya alhamdulillah setiap berdoa, apalagi setelah saya sholat, khususnya senantiasa meminta Allahumma khtim hayatana bi husnil khotimah, atau Allahumma rzuqna husnul khotimah. Karena memang ya, kalau sudah akhir hayat kita baik, maka insya Allah jalan-jalan atau tahap demi tahap yang akan kita lewati pasca kematian insya Allah juga baik. Sejak kematian atau berpisahnya ruh dari jasad kita itu sudah menandakan bahwa tahapan-tahapan berikutnya insya Allah. Sebenarnya ada banyak hadis yang menjelaskan itu. Nyata dan terlihat oleh kita atau yang sering didapati oleh kita, setidaknya yang saya tuliskan itu ada 10. Walaupun ada yang lebih dari itu. Memang banyak hadis-hadis itu memberi petunjuk, tapi paling tidak yang masyhur yang sering kita temukan ketika seorang meninggal itu setidaknya ada 10 ini. Yang pertama adalah ketika di akhir hayatnya melapaskan la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, "Maka akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya atau akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bagaimana bisa mengucapkan la ilaha illallah? Karena semasa hidupnya juga senantiasa baca la ilaha illallah. Tak akan mungkin, sedangkan kita yang baca la ilaha illallah mungkin dalam hidup kita ini selalu baca itu, belum tentu apalagi yang jarang membaca la ilaha illallah. Maka sekarang ini hati-hati. Kalau ada orang yang suka menyalah-nyalahkan, suka membid'ah-bid'ahkan amalia orang lain, hanya karena misalnya kita mengamalkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha bid'ah. Di sisi di mana dia membid'ahkan itu, dia saja tak membaca itu. Saat dia menyalahkan amalia orang lain, apakah dia sudah membaca la ilaha illallah sebagaimana yang diajarkan atau dianjurkan oleh Nabi? Makanya Dr. Ar-Razi Hashim, beliau kan adalah dahinya berkeringat atau al-araq fil jabin, berkeringat dahinya. Kenapa berkeringat? Kata ulama, kematian ini adalah hal yang paling berat dan paling menyakitkan. Tapi tak semua yang meninggal itu diberikan Allah dalam situasi berkeringat. Orang-orang yang Allah beri rahmatlah yang kemudian mendapatkan itu. Betapa beratnya, semua merasakan sakitnya mati. Mau orang baik, orang soleh, orang taat merasakan itu. Bahkan Rasulullah sendiri merasakan. Walaupun caranya, ya, ada yang meninggalnya caranya seperti dia mencabut apa Ustaz? Mencabut apa namanya? Paku atau mencabut susunan baju yang sudah disusun istri, ditarik dari paling bawah, rusak dia. Mengaku orang tua. Ini kebiasaan yang sudah beristri, mohon maaf yang belum beristri ya. Baju sudah disusun, awalnya memakai di paling bawah, ada rusak balik amarnya lah. Ada yang cara mencabut nyawanya itu dengan penuh kelembutan. Itulah orang-orang beriman. Seberapa lembut pun yang dilakukan oleh malaikat pencabut nyawa, tapi tetap dia berkeringat, saking beratnya.
Kalau yang naudzubillah yang penuh dengan kemaksiatan itu suka-suka malaikat, ya cabutnya. Makanya ada yang cabut itu sampai matanya terbelalak, lidahnya menjulur. Ini naudzubillah, ini su'ul khotimah. Kenapa bisa mata terbelalak, lidah menjulur? Karena dia menyaksikan bagaimana perjalanan dia sesudah kematian itu. Allah tunjukkan sudah kemana dia pasca kematian. Bakal yang dijalaninya adalah siksaan demi siksaan. Tapi orang yang husnul khotimah, ya, keringat, kemudian mata terpejam, bahkan seolah-olah dia sedang tersenyum. Itu adalah tanda-tanda husnul khotimah. Yang keempat, orang yang syahid fisabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah, berjuang, para syuhada yang berperang membangun agama ini. Kemudian yang berikutnya adalah wafatnya yaumal jum'ah aw lailatuha. Malam Jumat atau di hari Jumat meninggal. Tentu yang meninggal itu adalah juga orang yang beriman. Nah, ada juga apa ya. Meninggal hari Jumat, husnul khotimah, padahal tak beriman, pakai celana pendek dia meninggal. Itu bukan husnul khotimah, su'ul khotimah. Ya, tapi orang beriman yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumatnya itu salah satu tanda-tanda husnul khotimah. Berikut, meninggal karena membela diri, membela kehormatan, membela harga diri, membela kehormatan keluarga, mempertahankan harta benda. Ya, misalnya, ya naudzubillah, mudah-mudahan tidak. Misalnya ada orang yang mempertahankan begal, ya, mempertahankan harta milik dia, atau di apapun terjatuh dan sebagainya, meninggal. Ini tanda-tanda husnul khotimah juga. Tapi kalau meninggal karena membalap-balap kali, ini sebuah khotimah ini. Apalagi meninggal naudzubillah sedang goncengan. Masya Allah. Makanya hati-hati. Kalau pas pulang itu meninggal dua-dua. Ada kejadian itu, Ustaz? Ada. Membangun tunang. Tahu lah kalau sudah berdua-duaan ya, Aldi. Kalau sudah berdua-duaan itu biasanya dunia serasa milik berdua, yang lain pinjam. Iya. Itulah makanya hati-hati nih. Ya, kalau sudah berdua-dua ingat mati. Makanya kalau berdua-dua goncengan yang cocok dinyanyikan bukan lagu asmara. Bila Israil aja. Ingat mati. Oh nak apa? Berikutnya wafat karena dalam keadaan beramal ibadah atau dalam keadaan berbuat baik. Itulah kenapa kita disuruh senantiasa berbuat baik ternyata. So apa? Kita tidak tahu saat bagaimana kita dicabut oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Mati tidak perlu kita takutkan dan tidak perlu kita hindari, sebab dia pasti mengalami, pasti datang. Yang perlu kita perhatikan dan kita pertimbangkan atau kita persiapkan adalah bagaimana cara kita mati. Kalau menghindar tak mungkin, aina mata kunu dalam Al-Quran. Tak mungkin kita bisa menghindar. Yang perlu kita khawatirkan adalah akankah matinya kita dalam keadaan husnul khotimah atau naudzubillah su'ul khotimah. Maka siapapun yang meninggal dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan sholat, Allahu Akbar. Ya, berapa banyak yang meninggal dalam keadaan sholat, husnul khotimah, dalam keadaan puasa, husnul khotimah, bahkan dalam keadaan mencari nafkah, insya Allah juga sedia. Yang sedang ceramah itu, ya, ada yang sedang mengaji, dan inilah sebenarnya saya kalau sudah melihat itu betapa saya cemburunya. Kadang-kadang mau menangis kita. Ya Allah, mungkinkah saya seperti beliau ini? Karena ya, kalau sudah kita dapatkan itu insya Allah, ya, tiket kita itu husnul khotimah insya Allah. Maka ketika seorang meninggal dalam keadaan sholat, maka sampai dia dibangkitkan, Allah berikan dia pahala karena dia sedang melakukan kebaikan itu. Seolah-olah dia sedang. Dan orang yang meninggal, apapun keadaannya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti dia meninggal itu. Itu tadi nanti kalau si Aldi nanti meninggal dalam keadaan goncengan, nanti dia orang goncengan saja kerja beli. Ya.
Ketahuan lah. Kalau ada orang yang meninggal karena bunuh diri, ya, nah itulah perjanjian di akhirat sana. Dibangkitkan dalam keadaan itu. Meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, masya Allah. Seluruh penduduk akhirat itu akan menyaksikan bagaimana orang-orang yang husnul khotimah ini. Ya. Kemudian wafat karena penyakit menular atau penyakit mematikan seperti sekarang ini, ya, corona ini. Mudah-mudahan orang-orang yang meninggal karena corona betul-betul corona. Kalaupun misalnya meninggalnya karena itu, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Karena memang di zaman Nabi juga ada terjadi penyakit-penyakit menular, ya, wabah-wabah yang mematikan yang terjadi di masa itu. Dan penyakit seperti itu jika menimpa orang beriman, insya Allah wafatnya adalah husnul khotimah. Kemudian wafatnya seorang ibu yang melahirkan. Nah, ini khusus di ibu-ibu ini. Kalau ini tidak ada ini. Cuman enggak, saya mau husnul khotimah lewat apa melahirkan? Apa yang tidak dilahirkan? Anak gajah lah. Tidak mungkin. Ya, jadi ibu-ibu, ya, makanya betapa besar perjuangan seorang ibu ketika melahirkan pun menjadi syahid, ya, husnul khotimah. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan adalah wafat karena tenggelam, tertimpa benda berat, ya, terbakar. Tapi intinya apa namanya? Syaratnya adalah orang beriman. Iman utamanya, iman yang menjadi fondasinya. Ya, itu saja mungkin sekilas. Mudah-mudahan kita diberikan Allah, ya, husnul khotimah, dan mari kita senantiasa berdoa mudah-mudahan akhir hayat kita adalah akhir yang baik, husnul khatimah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi